Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Heru Beno Arif dari Forum News Network. Pengusutan kasus pagar laut termasuk pagar laut di Tangerang dan di Bekasi ini dipastikan jalan terus. Bareskrim Polri telah memanggil Kepala Desa Kohot Arsin untuk diklarifikasi dalam dugaan manipulasi sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang. Namun yang bersangkutan ternyata tidak hadir. Sementara Menteri ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, itu kemarin juga melakukan peninjauan ke pagar laut di Bekasi. Dan dia juga memastikan akan menindak aparatur BPN yang terlibat manipulasi SHGB di kawasan itu. Bahkan dia berjanji kalau nanti ditemukan bukti-bukti yang kuat ada aparat di ATR BPN itu yang melakukan pelanggaran, melakukan tindak pidana, ya itu akan dilaporkan langsung, akan diserahkan langsung bahkan ke aparat penegak hukum. Yang menarik tentu saja adalah pernyataan Nusron bahwa dalam kasus manipulasi sertifikat pagar laut itu tidak mungkin kalau hanya pejabat rendahan yang terlibat. Namun dia memastikan ini dia melibatkan pejabat yang lebih tinggi, bahkan ini bisa sampai di level dirjen, sekjen, bahkan juga menteri. Pernyataan Nusron itu tentu saja sangat menarik dan menyiratkan adanya pemain-pemain besar dalam kasus pagar laut itu, baik di Tangerang, Bekasi, maupun di daerah-daerah lainnya. Jangan lupa ya, masalah pagar laut ini kan tidak hanya terjadi di Bekasi, tapi hampir terjadi di berbagai wilayah Indonesia lainnya. Dan yang kemarin cukup heboh itu yang ada di Sidoarjo di Jawa Timur. Selain itu, pernyataan Nusron ini dan tentu saja langkah Mabes Polri yang memanggil Kepala Desa Kohot untuk diklarifikasi, ini selain melegakan, ini kan juga menepis kekhawatiran bahwa adanya dugaan bahwa ada upaya-upaya pengalihan isu kasus pagar laut ini menyusul hebohnya antrian panjang gas LPG 3 kg. Itu tentu maksudnya supaya kasus pagar laut itu tidak lagi dapat sorotan publik dengan teralihkan perhatian publik terhadap antrian panjang gas LPG 3 kg, karena ini memang melibatkan jumlah massa yang sangat banyak atau warga yang sangat banyak, dan kemudian video-videonya, visualnya juga ini sangat memprihatinkan, terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, jadi Anda kalau perhatikan ya dalam beberapa hari ini fokus soal pagar laut itu seperti tenggelam gitu di balik keriuhan antrian gas LPG 3 kg atau sering disebut gas melon. Tapi saya kira dari pernyataan Nusron, pernyataan kemudian dari Bareskrim, dan juga keputusan dari Presiden Prabowo Subianto segera mengembalikan eceran gas LPG 3 kg kepada rakyat, kepada warung-warung pengecer, ya isu ini akan segera reda, isu soal gas melon ini. Walaupun hari ini saya juga masih membaca ternyata masih ada beberapa di pengecer yang itu masih kosong, ya perlu waktu saya kira, karena kan itu sebenarnya kebijakan untuk menghentikan distribusi gas melon kepada para pengecer itu kan dimulai pada hari Sabtu lalu, tanggal 1 Februari. Jadi mungkin sudah terlanjur full semua ke pangkalan-pangkalan, dan dari pangkalan distribusinya ke pengecer tentu perlu waktu. Nah, kalau itu sekarang kita fokus dong ke pagar laut lagi ya. Dan apa sebenarnya yang terjadi? Ini pernyataan Nusron itu kan, Nusron itu kemarin ya, hari Selasa itu melakukan kunjungan ke Bekasi, dan ini dia disambut luar biasa ini oleh para nelayan di Bekasi itu, yang mereka juga membentangkan semacam poster-poster gitu, poster tapi dalam kertas biasa gitu, yang disebut oleh media sebagai unjuk rasa terhadap kedatangan dari Nusron ini, disambut unjuk rasa. Tapi setelah Nusron itu menjelaskan, kan kemarin itu bahkan Nusron juga disambut dengan salawat amin ya, salawat badar ya. Para nelayan merasa bergembira karena dia dianggap membela kepentingan rakyat. Ini menarik ya, karena kata Nusron nggak mungkin kalau pejabat rendahan yang melakukan itu. Kenapa nggak mungkin pejabat rendahannya? Itu karena pejabat rendahan, kata dia, nggak bisa punya akses terhadap sistem kecuali dia kerjasama dengan hacker, kata Nusron itu di Bekasi. Nah, akhirnya wartawan penasaran apakah
pejabat yang dimaksud punya posisi strategis di Kementerian ATR BPN, Nusron menjelaskan kemungkinan pejabat yang diduga terlibat dalam pemalsuan sertifikat ini yang memiliki akses atau password akun pada sistem. Dia menjelaskan bahwa password akun biasanya dimiliki oleh kepala seksi, kepala kantor, korsub, koordinator sub ini maksudnya ya, kepala kantor wilayah hingga dirjen. Lalu sekretaris jenderal dan menteri. Itu antara berkisar di situ. Nah, ini dicek apakah permainan ada di mana gitu loh. Perihal masalah ini yang punya akun-akun tadi itu, kata dia. Memang kalau melibatkan lahan sampai ratusan hektar dan terjadi di mana-mana, saya sendiri sejak awal nggak yakin kalau itu hanya levelnya kepala kantor pertanahan. Kan seperti yang di Tangerang itu disebutkan bahwa yang bermain itu yang levelnya tertinggi adalah kepala kantor pertahanan Tangerang yang orangnya sendiri sudah pensiun. Apa iya kemudian kasus-kasus yang permainannya dengan para pengembang besar ini mainnya hanya level di kepala kantor pertanahan dan berarti ini level di kota dan kabupaten. Kalau para pengembang besar ini kan mainannya pasti di pejabat di atas bahkan sampai level presiden. Itu kalau terjadi pada era Jokowi kasus misalnya dalam kasus PT Agung Sedayu Group, pemilik Agung Sedayu Group Aguan itu kan dia ya berteman dekat dengan Pak Jokowi karena mereka pernah bekerja sama melakukan groundbreaking pembangunan proyek di IKN, sementara kemudian Pak Jokowi memberikan status proyek strategis nasional kepada Aguan. Jadi ya ini bagus Nusron bongkar-bongkaran saja nih dan karena sejauh ini Nusron itu rupanya banyak sekali mendapat dukungan ya baik dari warga tadi di Bekasi dan juga kemudian netizen sekarang ini banyak berpihak kepada Nusron dan tapi jagain jangan dan mengingatkan agar Nusron jangan sampai masuk angin. Bahkan dalam buah forum ini ketika dia bertemu dengan Anies Baswedan, ini forum peringatan kematian atau disebut haul dari Kiai Sejuta Umat, Kiai Haji Khairuddin MZ itu, Anies Baswedan ketika menyampaikan sambutannya dia sempat mengajak para hadirin untuk mendoakan agar Nusron itu diberi kekuatan. Yang kita hormati juga Kiai Ma'mun Al-Ayyubi, Syekh Ahmad Zainuddin, dan seorang kiai ulama yang sedang tugas di pemerintahan, Kiai Nusron Wahid. Semoga beliau diringankan dalam menjalankan amanat yang besar ini. Ini mantap ini kalau udah banyak yang mendoakan Nusron ya. Yang penting pokoknya jangan masuk angin aja ya, terus maju terus ya Pak Nusron. Nah, Selasa kemarin itu Nusron, Selasa tanggal 4 ya, 4 Februari, yang meninjau lokasi lahan terbitnya sertifikat hak guna bangunan di perairan sekitar pagar laut di Bekasi. Dan Nusron mengungkapkan adanya indikasi manipulasi data terkait bidang tanah yang tercatat di wilayah tersebut. Dan berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukannya, ditemukan ketidaksesuaian antara data peta bidang tanah yang tercatat dengan kondisi sebenarnya. Situ ya, makanya kemudian nelayan itu luar biasa gembira karena kalau kemudian dicabut dan pagar lautnya itu dibongkar ya mereka bisa leluasa lagi untuk melaut. Ini pagar laut di Bekasi ini malah sudah dalam tanda petik lebih permanen dibandingkan pagar laut yang ada di kawasan Tangerang Utara itu. Bahkan pada waktu itu Dinas Kelautan Provinsi Jawa Barat mengakui bahwa itu izinnya dari mereka, tapi kemudian ternyata itu tidak diakui oleh Kementerian Kelautan. Jadi dan dari penelitian yang dilakukan dan investigasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR dan BPN ternyata itu memang sertifikat hak guna bangunannya itu adalah prosesnya dilakukan melalui proses manipulatif. Bagaimana dengan Tangerang? Karena Tangerang ini jelas melibatkan tokoh besar yakni pengembang besar yakni Aguan. Dan kemudian selama ini kan polisi itu banyak dipersoalkan kenapa sudah heboh seperti ini kok polisi itu diam-diam saja ya, nggak pernah berbicara dan sebagainya. Padahal kan figur-figur seperti Pak Mahfud MD dan sebagainya termasuk Wakil Ketua Komisi 3 dari Partai Nasdem, Ahmad Saroni juga mendesak agar polisi itu segera bertindak. Jelas ada indikasi kasusnya kasus pidana, pemalsuan terhadap sertifikat-sertifikat. Karena banyak kan di kohort ini warga yang mengaku namanya dicatut oleh Arsin ini. Padahal mereka sendiri tidak pernah mengajukan sertifikat yang diakuinya tadinya itu adalah tanah empang yang sekarang kena abrasi. Kan modusnya seperti itu ya.
tanah empang, kena abrasi, dan tadinya di situ karena itu kemudian mereka berhak untuk mengajukan lagi sertifikatnya karena sebelumnya mereka itu sudah punya status kirik gitu. Kepala Desa Kohot ini saya kira salah satu aktor besar di situ karena sekarang ini kan SHGB dan SHM itu kebanyakan berada di kawasan Desa Kohot itu. Nah, Arsin bin Sanib itu rupanya sudah dipanggil oleh Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pemalsuan izin lahan di Pagar Laut Tangerang. Ini dia seperti dikatakan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Juandani Raharjo Puro, harusnya dia itu untuk dipanggil untuk melakukan klarifikasi pada hari Selasa kemarin, tanggal 4 Februari 2025. Jadi kepala desa sudah kami panggil, tapi belum hadir, kata Brigjen Juandani ini. Memang figur dari Arsin ini yang disebut oleh media sekarang kaya mendadak gitu karena mobil-mobilnya mewah itu berjejer, bahkan kantornya disebut sekarang berubah menjadi showroom mobil mewah itu sudah menghilang ini, nggak ketahuan di mana keberadaannya, dan di media menariknya dia katanya menghilang bersama dengan mobil Rubiconnya yang disisakan di rumahnya itu adalah mobil Honda Civic ya, itu warna putih. Juhandani mengatakan undangan klarifikasi dalam proses penyelidikan tidak bersifat mandatori karena proses klarifikasi, proses lidik kami undang. Tentu saja kalau undangan klarifikasi kan sifatnya undangan, jadi bisa terserah tidak hadir juga nggak jadi masalah. Tapi, nah ini yang jadi serius, penyidik Bareskrim Polri telah menemukan dugaan tindak pidana dalam kasus pemalsuan ini, hingga kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Ini kalau kemudian kalau penyidikan berarti sudah ada tersangkanya, dan kalau salah satu tersangkanya itu adalah Kepala Desa Kohot, Arsin, ya berarti ini kalau dia menghilang terus dipanggil nggak datang-datang dia bisa jadi DPO ini. Masa iya gara-gara itu dia kemudian jadi Harun Masiku kedua? Dari gelar perkara, kami sepakat bahwa kami telah menemukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik yang selanjutnya kami dari penyidik siap melaksanakan penyidikan lebih lanjut. Ini memang mudah kok ini kayaknya polisi kalau mau serius kerja karena pengakuan-pengakuan dari warga desa Kohot itu banyak ya. Tidak hanya 1-2 orang saja. Brigjen Juandani menyatakan sejauh ini penyidik itu telah memeriksa 10 perizinan berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB yang dijadikan sebagai dasar penyelidikan. Total dokumen surat izin yang telah diterima oleh penyidik ada 263 dokumen. Dan kemudian Bareskrim kembali memeriksa 5 orang saksi dalam perkara ini. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memperdalam dan memformulkan pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya. Proses penyelidikan tersebut tentu saja kami akan berupaya memformulkan menjadi pemeriksaan itu berupa berita acara pemeriksaan yang pro justisia. Kalau udah pro justisia berarti kan ini sudah ada yang menjadi tersangka. Tentu kita yang sekarang ini paling tunggu jangan sampai kasus ini hanya dilokalisir. Kalau tadinya banyak yang mencurigai, coba dialihkan dengan isu gas LPG, kan sekarang udah nggak ada lagi pengalihannya. Gas LPG harusnya udah selesai, kalau toh ada kekurangan suplai mungkin itu tinggal soal waktu saja. Kita nggak tahu apalagi yang akan digunakan untuk pengalihan isu ya. Karena kasus ini, apalagi kalau seperti dikatakan oleh Nusron itu bahwa yang punya akses ke sistemnya itu ya itu sekitar-sekitar itu saja termasuk menteri, itu kan kita kan teringat ketika Nusron menyampaikan bahwa ini terbit di tahun 2022 dan pada waktu itu eranya adalah menteri dan wakil menterinya bahkan itu yang dikenal orang-orang dekat dengan Jokowi, yakni Menteri ATR-nya ya ini adalah Hadi Cahyanto dan kemudian wakil menteri ATR-nya itu adalah Raja Juli Antoni, ini Sekjen PSI. Tapi kan Raja Juli kemudian membantah bahwa itu kewenangan itu sudah didelegasikan kepada kepala kantor pertanahan. Jadi dia tampaknya ingin melokalisir hanya sampai level kepala kantor pertanahan. Ini di tingkat kabupaten. Tapi kan orangnya sekarang sudah pensiun gitu. Tapi kalau Nusron tadi menyiratkan bahwa ada kemungkinan permainannya sampai tingkat menteri. Belakangan kan kemudian pengacara dari Agung Sedayu menyebutkan ada beberapa SHGB yang diterbitkan di eranya dari Menteri ATR Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono yang kemudian dibantah mati-matian oleh Demokrat. Jadi dengan perkembangan terbaru ini harusnya kasus ini ya tidak hanya berhenti sampai di level bawah itu tadi, apalagi kalau kemudian ada keterlibatan para menteri dan menterinya ini ada kaitannya dengan tentu kalau menteri ya berarti itu kebijakannya dari presiden. Apalagi kemudian Presiden Jokowi seperti saya sebutkan tadi kan punya hubungan kedekatan dengan Aguan.
pemilik Agung Sedayu Group. Jadi ini kalau serius diusut, ya bukannya tidak mungkin bahwa Pak Jokowi juga ikut dipanggil dalam heboh pagar laut ini. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.